Kutaib atau kitab kecil yang saya bawa ini akan saya bahas di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hatam, mudah-mudahan selesai, dan ini harus kita pegang, harus kita tancapkan pada diri kita. Dan perlu kita semua sadari dan ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan tadi sudah kami sampaikan bahwa kita harus ada semacam peningkatan kaitannya dengan amaliyah-amaliyah kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Termasuk bagaimana kita mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, tradisi taklim seperti ini bukan hanya ulama-ulama yang ada di kholaf ya, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pada bulan suci Ramadan kullayaum, setiap hari itu ngajar, memberikan taklim, memberikan pengajaran, menjelaskan tentang hal-hal yang pernah didengar dari Rasulullah SAW terkait dengan agama. Bahkan Ibnu Abbas juga begitu, setiap hari, setiap malam membuka majelis ya, menjelaskan apa yang pernah, perkara-perkara yang pernah didengar daripada Rasulullah SAW, disampaikan ilmu agama. Ya, jadi taklim ini terus kita gemuruhkan pada diri kita agar bisa kita jalankan, bisa kita lakukan, karena pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan talabul ilm sangat luar biasa, besar sekali. Apalagi yang kita pelajari adalah mengenai tauhid atau akidah. Maka amaliyah termasuk ini fardu juga. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Makanya di sini nanti akan kita jelaskan lebih detail kaitannya dengan hadis Rasulullah ini. Ya. Jadi ada semacam kewajiban di situ, masuk kategori kewajiban. Karena apa? Setiap amaliyah yang kita kerjakan, kalau dikerjakan tanpa ilmu ini akan mardud. Ya, sebagaimana yang ada di Matan Zubat ya, Nadom Zubat itu, karangan Ibnu Ruslan. Dia menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau menyatakan setiap orang yang melakukan amal tanpa ilmu, maka amal-amalnya itu mardudatun la tuqbalu, mardudah, ditolak dan tidak diterima gara-gara tidak ada ilmunya. Ini kesempatan kita bersama untuk bagaimana memotivasi diri kita untuk menambah ilmu agama, mumpung kanan kiri kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan kita pada semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, makanya tadi saya katakan harus pandai-pandai memilih skala prioritas. Nah, kita kekurangan ilmu apa ini? Oh, saya kurang ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid, fikih ditambahi lagi. Bagaimana belajar ilmu lebih lengkap, sehingga Ramadan ini benar-benar merupakan satu bulan yang memang isinya penyemangatan terhadap untuk menambah ilmu agama. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi saya katakan bahwa kita akan coba mengupas akidatul muslimin. Ini adalah akidahnya para sahabat, akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya para nabi, akidahnya ahlul bait, termasuk akidah ya muslimin. Di sini ada dalil-dalil ya, disampaikan dalil-dalilnya, ada keterangan, ada penjelasan terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi-materi yang ada, soal jawab soal-soal yang pertama, kedua sampai ke beberapa soal yang ada di sini. Sampai ada 51 soal di sini yang dijawab, nanti ada jawaban-jawaban yang merupakan satu hal yang kita perlukan dalam kita bertauhid, dalam kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita meyakini Rasulullah SAW memiliki keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.
Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menyampaikan perkara yang juga tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara kita memperoleh ilmu agama. Kaifa yu'khadul ilm. Bagaimana kita memperoleh ilmu agama. Ini kebanyakan di antara kita mencukupkan diri dengan hanya sekedar banyak baca. Membaca buku-buku, membaca kitab-kitab tanpa di cross check kepada ahlinya. Hanya sekedar membaca. Bahkan ilmu agama ini, tradisi-tradisi sahabat Rasulullah SAW ini dalam mencari ilmu berusaha semaksimal mungkin mendengar langsung kepada sumbernya. Mendengar langsung dari sumbernya. Atau mendengar langsung dari orang yang pernah mendengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dianjurkan sekali untuk tusaddur rihal, ya, untuk menyengaja melakukan perjalanan mencari. Oh, ini sumbernya kemana? Oh, saya mau ngaji ke daerah mana yang diyakini di sana ada ilmu yang kita perlukan. Ilmu agama yang harus kita miliki ternyata ada di daerah tertentu. Nah, di situ kita mengharuskan diri kita untuk mengarah ke sana dan dianjurkan. Dan banyak kita dengar, terkait dengan tradisi-tradisi salaf. Jadi mereka rata-rata pertama yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kalau orang yang tidak mendengar langsung berarti mencari orang yang pernah mendengar langsung kepada Rasulullah, SAW. Bahkan Umar Al-Faruq, ketika beliau terlewatkan ya taklim dari Rasulullah SAW, pernah nggak masuk, pernah nggak mengikuti, menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, beliau nggak segan-segan tanya kepada orang yang pernah atau yang mengikuti majelisnya Rasulullah SAW. Tidak diakal sendiri, diakal-akal sendiri, atau dinalar sendiri, tidak. Akan tetapi mencari informasi yang valid ya dari orang yang langsung ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini metodologi kita. Makanya anjuran-anjuran ulama ini sangat luar biasa ya, kaitannya dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Jadi sahabat tatkala mendengar daripada Rasulullah SAW, nah ini nanti disampaikan kepada yang tidak mendengarkan, atau yang tidak mendengarkan berusaha mencari. Bahkan ada dari Hijaz ke Mesir mencari satu hadis Rasulullah SAW, perjalanan 1 bulan. Ini dikejar, dicari, hanya sekedar mencari informasi satu hadis Rasulullah SAW. Ini begitu selektifnya ulama-ulama salaf dulu. Begitu hati-hatinya ulama di dalam menyampaikan ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama adalah hadal ilm ad-din. Innam hadal ilm ad-din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri gitu loh. Bagaimana mungkin kita mau mencari pengetahuan, mencari ilmu yang merupakan agama kita, keyakinan kita. Apa mungkin kita akan acak-acakan mencari informasi tanpa di cross check, tabayyun dulu. Saya dengar apalagi sekarang ya canggih, kita coba dari Google, internet dan lain sebagainya, kita cari makna ayat surat Maryam ayat sekian, dicari Google, seret, muncul di situ. Langsung kita ambil seperti itu. Loh, ini nggak cukup seperti itu. Dikhawatirkan apa? Yang mengupload ini bisa jadi ada penyisipan yang kita nggak tahu di situ. Mungkin ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang mixing, dicampur dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Siapa yang mengetahui? Ahlul ilm yang memiliki keahlian khusus di bidang itu. Kita nggak cukup, apalagi urusan agama yang harus kita yakini, yang harus kita pegang seumur hidup, bahkan sampai kita bawa mati nanti.
Nggak bisa agama untuk main-main. Makanya ketika menyampaikan pun harus hati-hati. Ini ada ya, ulama itu ketika ditanya tentang ilmu agama, sebagian ulama-ulama salaf itu kalau ditanya tentang ilmu agama, ya, apa kata beliau? Wa'arid nafsi, maka saya memaparkan diri saya, ailan nar amil jannah. Ketika ada orang tanya tentang agama, ulama salaf itu sikapnya bagaimana? Beliau sangat takut sekali. Kenapa? Beliau memiliki keyakinan tatkala orang tanya tentang agama kepadanya, yang ada di depan beliau ini apa? Pilihannya dua. Surga apa? Neraka. Sehingga kalau beliau ini salah menyampaikan, keliru menyampaikan, neraka akibatnya. Tapi kalau benar, surga. Disinilah ulama salaf sangat hati-hati ketika menyampaikan ilmu agama. Tidak sembarangan fatwa, ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab, ditanya langsung. Loh. Iya kalau pas betul, hafalannya kuat. Kalau ada yang keliru, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di orang yang tanya tadi, bisa jadi orang tanya tadi disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada cucunya, disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada masyarakatnya dan lain sebagainya. Ini semakin lama, berapa tahun itu kesalahan akan ditumpuk seperti itu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama ditanya sekian pertanyaan, paling dijawab beberapa, sisanya dijawab dengan la adri. Ini tradisi salaf ini. Tradisinya ulama-ulama terdahulu, ulama salaf ketika ditanya itu tidak spontan langsung ya tasarra ilal ijabah, segera jawab, tidak. Harus hati-hati. Ketika ditanya dipahami betul maksudnya bagaimana, dijawab sesuai dengan porsinya. Kebanyakan dari kita tidak seperti itu. Kita sok-sokan ditanya mesti bisa jawab, kesannya kita alim, alama. Bukan hanya itu, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Ini kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya dua, ulama salaf tadi mengatakan kalau ada pertanyaan agama yang tanya tentang agama, maka seakan-akan di hadapan beliau ada dua pilihan. Ilan nar am ilal jannah. Ke surga atau ke neraka. Ke neraka atau ke surga. Maksudnya apa? Ini membuktikan bahwa beliau ketika ditanya tidak langsung segera jawab. Dipahami betul, jawabannya pun tidak bertele-tele, pas sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan yang ditanya. Tidak memberikan jawaban yang ditambah-tambahi dan lain sebagainya. Dikasih pemanis supaya enak. Tidak seperti itu. Yang jelas tradisi salaf mereka memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi di dalam menyampaikan ilmu agama. Ini ma'asyiral hadirin. Cara diantara sikap yang dimiliki oleh ulama salaf yang bisa kita teladani dalam rangka untuk menjaga agama ini jangan sampai ternodai, tercampuri dengan pemikiran-pemikiran kita. Jangan sampai informasi keagamaan ini dicampuri dengan pemikiran-pemikiran yang murni dari pikiran kita. Padahal agama itu harus memang diambil dari Rasulullah SAW ke sahabat kepada ulama sampai kepada kita. Terus metodenya adalah dengan musyafahah. Harus diambil dari talaqi, ya istilahnya ngaji langsung kepada pemilik ilmu itu sendiri. Ya mudah-mudahan kita akan sampaikan lebih detail lagi terkait dengan bagaimana kita mengambil ilmu dengan tepat, dengan benar ya. Sebelum kita memasuk kepada penjelasan kitab yang kecil ini yang insya Allah besar manfaatnya nanti. Insya Allah seperti itu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.